sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan seorang hamba Allah hanya Allah letakkan di dalam agama. Sejauh mana kita mengamalkan agama Allah, sejauh mana kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh itu pula lah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan seluruh pengurus selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya hormati, ini Pak Bu, Bapak Putra. Beliau adalah polisi yang selalu aktif di setiap suku. Mungkin Bapak dan Ibu berapa daftar masjid mushola di tempat ini sudah beliau kunjungi. Seterusnya yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada suku yang sangat-sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita semuanya selalu mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya ucapan syukurnya yang sangat pantas kita berikan kepada Allah. Karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga bapak-bapak dan ibu, jika kita coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, takkan bisa kita tahu. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, takkan bisa kita. Jadi sangat pantas kita tahu sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa dzkuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan ini adalah salah satu bapak dan ibu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dihidupkan oleh Allah daripada mati sementara, tidak tahu kita, tidak sadar kita dihidupkan lagi menjelang subuh tadi, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu atau Allah mudahkan langkah kita menuju rumah Allah yang sangat-sangat mulia ini.
Tak lain dan tak bukan Bapak dan Ibu, semua kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap nafas yang keluar daripada mulut kita, hidung kita, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat yang akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan seorang hamba Allah hanya Allah letakkan di dalam agama. Sejauh mana kita mengamalkan agama Allah, sejauh mana kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh itu pula kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Bilal radhiyallahu anhu, bapak dan ibu, beliau adalah seorang budak, sahabat Nabi dan seorang budak. Kenapa hidup beliau bahagia? Karena agama selalu ada di dalam hatinya. Walaupun bapak-bapak dan ibu tuannya atau bosnya menawarkan pangkat jabatan, tapi dengan satu syarat, kamu kembali kepada nenek moyang kamu, kata tuannya, rajanya. Apa jawaban Bilal bapak dan ibu? Belah, tidak, katanya. Begitulah keistiqomahan iman yang Allah berikan kepada kita. Walaupun disiksa, ditindih dengan batu, ditarik kepada terik matahari yang sangat-sangat begitu panas, Bilal tidak pernah menyerah. Yang keluar daripada mulutnya Allah, 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 Ahad, Ahad, Ahad. Itu iman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyata bapak dan ibu, kalau sudah iman masuk ke dalam hati kita, apapun baku tawaran daripada orang, insya Allah baku kita akan selalu istiqomah. Apabila iman sudah berbicara, terlebih-lebih pada waktu subuh yang sangat-sangat berbahagia ini, nggak ada penghalang dari kita bapak ibu. Jadi tidak salah kata orang tua, sesungguhnya kebahagiaan itu hanya di dalam mengamalkan agama yang sempurna. Karena banyak bapak dan ibu orang-orang yang sukses pada zaman dahulu. Seandainya pangkat tinggi bahu membuat kita bahagia, mungkin Fir'aun dan Allah bahagia. Seandainya bapak dan ibu harta banyak membuat orang bahagia, mungkin Qarun laknatullah bahagia. Tetapi bapak dan ibu semua dia punya. Contohnya Fir'aun, pangkat jabatan dia punya. Qarun, harta benda dia punya. Tetapi satu yang tidak dia miliki, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fir'aun, Qarun, bapak dan ibu mati di dalam keadaan ini. Dan kita sebagai hamba Allah, bapak dan ibu, tentu ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dengan arti kata selamat di dunia, nanti pun selamat di alam kubur,
dan selamat di akhirat nantinya. Kajian kita pada subuh yang sangat-sangat relatif singkat ini, Bapak dan Ibu, ada 4 kunci supaya terang kubur kita. Kata Imam Ahmad Abu Laits As-Samarqandi, ada 4 resepnya Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita di dalam kubur sama seperti kita di dunia ini, terang benderang. Amalan yang pertama Bapak dan Ibu, kata Imam Ahmad tadi, sholat 5 waktu sehari semalam. Perintah sholat ini Bapak dan Ibu adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita lakukan Bapak dan Ibu 5 kali sehari semalam. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat subuhnya jam berapa? Sudah ditentukan. Zuhur jam berapa? Asar jam berapa? Ada jaraknya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa hari ini Bapak dan Ibu banyak yang tidak mampu istiqomah? Padahal ini adalah kunci. Sholat adalah kunci daripada segala kunci. Nah, kenyataan Bapak dan Ibu, banyak di antara kita yang tidak mampu istiqomah melaksanakan sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Seandainya Bapak dan Ibu kita mampu menyentuh pintu langit 17 kali sehari, insya Allah Bapak dan Ibu, yang pertama yang akan datang kepada kita adalah bizikrillah tatmainnul qulub. Yang pertama, hati kita akan tenang dan bahagia. Pagi-pagi kita ketuk pintu Allah, pintu langit 2 kali dengan sholat subuh. Itu yang wajib saja Bapak dan Ibu, belum termasuk lagi yang sunnah. Nanti siang zuhur kita ketuk lagi pintu langit 4 kali. 17 kali sehari baru kita mengetuk pintu langit. Lalu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Seandainya Bapak dan Ibu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sholat itu mudah, Allah akan mudahkan seluruh aktivitas kita. Itu tergantung nama itu kita, tergantung hati kita. Memang kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, sholat ini mudah. Berdiri, ruku, sujud. Tapi jangankan Rasulullah, Allah sendiri mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang tulus niatnya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang namanya setan tidak akan pernah senang, apalagi kalau kita sholat enggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan selalu mengganggu kita. Karena di sini yang ada semua Bapak, di sini kuncinya. Mau kita jadi orang baik, kuncinya as-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah kunci kebaikan. Mau kita sukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sholatu miftahul khair. Sholat adalah kuncinya surga. Mau hati kita tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mampu kita menghidup itu langit 17 kali sehari. Tenang jiwa kita. Karena tidak ada dalam Al-Quran Pak Bu, pangkat tinggi, uang banyak untuk menenangkan hati kita. Tidak ada. Membuat kita bahagia. Tidak ada. Nah,
yang ngejar rezeki siapa? Kita. Seandainya kita lakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu akan mengejar kita, Pak. Karena kenyataannya kita tidak sempat ke masjid, kita tidak mampu berjamaah, kita hanya mampu sholat di rumah. Semuanya itu dikarenakan gara-gara kesibukan dunia kita. Padahal dunia baru 60-70 tahun. Jadi dikubur itu baru bukan enak. Orang yang beriman masuk ke dalam kubur, dikubur bapak dan ibu, insya Allah kuburnya akan terang. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia dalam kuburan semakin lebar, wangi dan sebagainya. Apabila kita penuh resepnya tadi. Kalau tidak bapak dan ibu, apabila kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kuburan itu semakin menyempit. Bahkan tulisan rusuk kita bersilah. Jangan sangka bahwa di kubur kita besok habis perkara. Kalau sapi babu mati habis perkara, kambing mati habis perkara, ayam mati habis perkara. Kalau kita kembali kepada Allah, mati bapak dan ibu, baru kita mulai sandiwara kita. Entah berapa lama kita nanti di dalam kubur, wallahu a'lam. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi kalau kita mati bawa iman, bahkan lebih nikmat daripada dunia, Pak. Lebih bahagia kita. Ingin berlama-lama kita. Itu kalau orang beriman meninggal, kembali kepada Allah. Kalau orang berdosa kembali kepada Allah, bagaimana supaya cepat datang kiamat? Kenapa kena disiksa setiap hari? Tapi bukan aman kita, Pak. Masuk kubur nanti ditanya, bahasanya bahasa apa? Bahasa Al-Quran, bukan bahasa batu. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sekarang kita bisa jawab, Allah. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Sekarang kita menjawab, Muhammad. Man imamuka, siapa imam kamu? Al-Quran. Bisa kita jawab. Tetapi nanti bapak ibu, al-yawma nahkumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Padahal nanti Allah kunci bahu mulut kita. Sekarang ngomonglah, apapun yang kita bicarakan silakan. Tetapi nanti bahu al-yawma nahkumu ala, ini kan sudah kita baca sejak minggu di bahu. Sekurang-kurangnya kalau ada yasinan bapak-bapak, yasinan ibu-ibu, 1 kali seminggu sekurang-kurangnya kita baca. Seandainya kita hayati bapak dan ibu surah Yasin ayat 65 ini, kita akan sadar bahwa siapa diri kita yang sebenarnya. Bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan sadar kita. Jadi bukan aman kita, Pak. Itulah sebabnya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah, wastabir 'alaiha. Perintahkanlah seluruh keluarga kamu, anak cucu kamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian di dalam mengerjakannya. Kita sebagai orang tua wajib selalu mengingatkan anak-anak kita. Suami wajib mengingat istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Dan kata Allah, bersabarlah. Nah, kuncinya mau bila kita sabar, insya Allah, baik itu pekerjaan urusan dunia maupun urusan akhirat, awalnya sabar, insya Allah mudah semuanya, Pak.
Tapi ini sabarnya susah. Setan tidak akan pernah mau orang sabar. Setan pinginnya orangnya terburu-buru. Kalau kita terburu-buru, sholatnya terburu-buru, bekerjanya terburu-buru, lupa kewajiban. Ini resep yang pertama apa? Kalau ini tubuh kita terang benderang, sholat 5 waktu sehari semalam. Mampu kita ketuk pintu langit 17 kali sehari. Melalui kewajiban sholat. Dan resep yang kedua Bapak dan Ibu supaya kuburan kita terang, dari Al-Quran. Istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran Bapak adalah imam kita. Al-Quran Bapak adalah petunjuk kita. Al-Quran Bapak-bapak adalah pedoman hidup kita. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Ini kita menjadi orang terbaik, baca Al-Quran. Sebaik-baik kamu orang yang selalu membaca Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran tadi kepada keluarganya, kepada anak cucunya. Padahal Pak Bu, Rasulullah telah memberi kabar kepada kita baca satu huruf, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan katakan, dah tahu kita bukan kita nggak tahu, tetapi tipu daya setan tadi Pak Bu. Dan itulah yang harus kita lawan dengan iman tadi. Iman tidak nampak Pak Bu, tapi pengaruhnya sangat begitu besar. Jangankan iman kita besar, kecil saja Pak Bu, mampu kita pertahankan sampai mati. Allah akan sediakan surga untuk kita, yang mana surga itu luasnya 11 kali bumi. Kalau kita mati walaupun sebesar biji zarah, begitulah pengaruh iman di dalam hidup dan kehidupan kita. Mampu kita istiqomah keserima bukan karena sehat kita, bukan karena kuat kita. Banyak orang yang lebih sehat daripada kita, banyak orang yang lebih kuat daripada kita. Tetapi iman itu sudah ngomong. Mampu kita datang dan mampu kita duduk sesaat, sebentar. Walaupun ibu-ibu duduk di sini mendengarkan, walaupun masuk kiri keluar kanan, masuk kanan dan keluar kiri, hebat kemudian yang memberikan kepada kita. Sesaat kita duduk di majelis ini lebih baik daripada sunnah 1000 rakaat. Sangat banyak pahalanya Pak. Dan kita tidak akan pernah mau orang kayak ini. Dan itulah yang harus kita lawan dengan iman kita. Yang kedua supaya resep yang kedua supaya terang kuburan kita dari Al-Quran. Dan resep yang ketiga bagus supaya terang kuburan kita, wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan atau menginfakkan atau menyedekahkan sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita semuanya sadar Pak Bu, sekecil apapun harta yang Allah titipkan kepada kita, itu akan kembali kepada Allah. Seandainya kita merasa semuanya adalah dititipkan, masalah tidak akan terjadi. Tetapi yang masalah yang terjadi waktu kita merasa memiliki, di sini masalahnya. Karena kita mati nanti Pak Bu, apa yang kita bawa? Selain amal, kain putih yang kita bawa. Sekaya apapun orangnya Pak Bu, pakaian terakhirnya sama, tidak ada bedanya. Kalau kita bisa menghayati, melihat, kita akan sadar. Ini yang keempat Bu, resep yang keempat. Banyak-banyak berjumpa saja. Dengan arti kata terbanyaknya istiqomah, kita jumpa sedekahnya. Terlebih-lebih di subuh yang sangat-sangat berbahagia. Dan yang terakhir Bapak, kunci supaya apa terang kuburan kita, banyak-banyak kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Karena kita ini tidak ada apa-apanya.
kita duduk di dudukan Allah, kita berjalan di perjalanan Allah, kita melihat diperlihatkan Allah, semuanya Allah. Tiada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kita. Semuanya Allah titipkan kepada kita. Dan kalimat ini Bapak dan Ibu adalah salah satu pesan daripada Nabi kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, jangan kamu tidur terlebih dahulu sebelum kamu mengamalkan empat hal, termasuk baca tasbih. Ini karena pahalanya Pak Bu sama seperti naik haji dari umrah. Ini pahalanya selalu kita baca, selalu kita lakukan. Baik, dan kita bekerja subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Inilah empat babuk resep supaya kuburan-kuburan kita terang benderang. Mudah-mudahan Pak Bu ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari kita tutup majlis kita ini Pak Bu dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.